Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-muridku sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Ya. Pada dasarnya kalian sudah belajar ini, sudah familiar dengan sistem persamaan linear, hanya dulu kalian belajar di 2 variabel. Nah, sekarang untuk 3 variabel bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Jadi udah jelas ya, karena di sini adalah sebuah sistem persamaan linear ya, karena di sini adalah linear, maka pangkatnya jelas sama dengan 1 variabelnya. Tidak ada variabel yang pangkatnya bukan 1. Itu yang pertama. Kemudian, nah ini contohnya untuk membedakan ya. Jadi di sini di dalam sistem ini, kalau sistem itu S-nya sistem pasti terdiri dari beberapa persamaan, ya, tidak hanya satu persamaan. Variabelnya ada 3, ya. Bukan, kita bedakan coba. Nah, yang persamaan linear kalian perhatikan. Ini ada X sama Y, pangkatnya 1, tandanya sama dengan, ya. Jadi dia persamaan. Terus ini berarti 2 variabel ya. Kemudian yang ini berapa variabel? Ini juga 3 variabel. Karena ada Y, X, Z. Ada X, Y, Z. Gitu. Kemudian ada X1 sampai Xn. Pangkatnya semuanya 1. Tandanya sama dengan, ya. Berarti ini N variabel. Kemudian X1, X2, X3, X4. Berarti ini 4. Kemudian ini ada di dalam akar, jadi pangkatnya bukan 1. Itu bukan persamaan linear. Lanjut, cara menyelesaikan SPLTV ya. Pertama, metode eliminasi, kalian sudah familiar. Kedua, metode substitusi juga sudah familiar. Yang ketiga adalah gabungan eliminasi dan substitusi. Ingat-ingat ya, kalau misalkan metode eliminasi itu hanya eliminasi saja. Gabungan baru eliminasi dan substitusi. Yang keempat, metode determinan, nanti kita akan bahas. Yang terakhir adalah metode Gauss-Jordan, ini tidak kita pelajari sekarang. Oke? Masuk ke dalam metode eliminasi, langkah penyelesaiannya adalah, nih. Yang pertama adalah harus mengeliminasi salah satu variabel. Ya, salah satu, jadi X atau Y atau Z. Kemudian, menyelesaikan dengan eliminasi hingga memperoleh nilai 2 variabel lainnya. Kemudian lakukan kembali langkah 1 untuk mencari variabel yang sudah dieliminasi di langkah 1 tadi. Oke, sini mungkin kalian belum terlalu jelas, kita jelaskan lewat contoh soal. Ya, di sini ada SPL TV ya, itu ya, Briska salah ketik ya, bukan DV tapi TV dengan metode eliminasi. Nah, di langkah yang pertama kita mau mengeliminasi salah satu variabel dengan memilih 2 pasang hilangin Y-nya dulu. Jadi memilih 2 pasang. 2 pasangnya adalah 1 dan 2 serta 2 dan 3 ya, di sini Y. Maka nah, setelah memilih 2 pasang, selesaikan dengan eliminasi. Maksudnya gimana? Gini, kita eliminasi dulu 1 dan 2. Eliminasi seperti biasa. Ini karena kita mau mengeliminasi Y, berarti atas kali 1, bawah kali 2 ya. Terus ditambah, hasilnya adalah ini. Kita dapat persamaan ke-4. Ini kita simpan. Selanjutnya, eliminasi lagi. Karena 2 pasang kan. Ini Y, berarti hasilnya kita dapat persamaan ke-5. Nah kan? Selesaikan nomor 1 dengan eliminasi. Cari nilai variabel X dan Z dulu. Gitu. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara ya eliminasi, karena ini caranya eliminasi. 4 dan 5 kita eliminasi. Pertama berusaha mulai eliminasi X-nya dulu. Maka ketemu 5Z sama dengan 20, Z-nya sama dengan 4. Di sini tidak boleh disubstitusi. Kita fokus ke cara eliminasi. Jadi untuk mencari nilai X, ya,
Ini kalimatnya tertutupi ya. Berarti di sini kita lakukan eliminasi lagi, tetapi sekarang yang dieliminasi adalah Z-nya. Nah, bedanya adalah ini, metode gabungan dengan metode eliminasi. Jika selama ini kalian Z sama dengan min 4, disubstitusi. Setelah itu baru kita cari ketemu nilai X-nya sama dengan 2, ketemu Z-nya sama dengan 4. Nah, ini juga tidak boleh tidak boleh disubstitusi. Kita mau nyari Y ya. Kita masuk ke langkah 3. Nah, lakukan kembali langkah 1. Tetapi di sini nggak boleh mengeliminasi variabel yang sudah dieliminasi di langkah 1. Jadi gini contohnya. Kita eliminasi variabel lain. Karena di langkah 1 jadi di sini kalian bisa eliminasi Z atau eliminasi X. Ya, sama memilihnya dengan 2 pasang. Oke, ketemu persamaan 6. Jadi tinggal variabelnya X dengan Y. Kemudian lagi di sini Bu Rizka memilih 1 dan 2 dengan 2 dan 3 ya, sama kayak tadi. Terus ketemu persamaan 7. Nah, karena bentuknya udah seperti ini, dari 6 dan 7 kita kan tinggal mencari Y. Ya udah, tinggal eliminasi X-nya aja. Ya memang panjang, tetapi karena ini metodenya eliminasi, jadi kalian khusus dieliminasi saja. Sini ketemu 80Y sama dengan 240, maka Y-nya sama dengan 3. Jadi diperoleh X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 4. Gitu. Ya, jadi penulisan HP-nya bentuknya harus kayak gini. Ada kurung kurawal, di dalamnya kurung lengkung, urut harus bentuknya adalah X, Y, Z. Gitu ya. Lanjut. Metode yang kedua yaitu metode substitusi. Langkahnya adalah ini. Pilih salah satu persamaan yang sederhana, diubah jadi bentuk X sama dengan, atau Y sama dengan, atau Z sama dengan. Ya. Nah, ini ada tipsnya. Pilih yang koefisiennya 1 atau min 1. Setelah itu disubstitusikan ke persamaan lain. Kemudian diulangi lagi langkah 1. Habis itu baru ketemu nilai variabelnya. Kita langsung masuk ke contoh biar kalian tidak bingung. Nah, ini ada SPL TV ya. Sorry, ini salah ketik lagi. Nah, langkah 1 kita pilih persamaan yang sederhana. Cari yang ada, nih tipsnya. Kalau nggak ada gimana Bu? Kalau tidak ada ya bebas. Kalau misalkan ada 1 atau min 1, pilih yang 1 atau min 1 itu. Ya, di sini Bu Rizka pilih persamaan ketiga. Berarti kalian boleh pilih persamaan kedua, bebas ya. Di sini karena yang koefisiennya 1 ini kita sendirikan, ya maksudnya apa? Kita bikin Y sama dengan. Berarti yang lainnya dipindahkan 5X sama Y, 5X sama 2Z-nya itu dipindah ke kanan, ruas kanan. Jadi Y sama dengan 21 min 5X min 2Z. Ini jadi persamaan ke-4. Kemudian kita masuk ke langkah 2. Nah, langkah 2 substitusikan ke persamaan lainnya. Jadi, persamaan 3 tadi kan diubah jadi persamaan 4. Nah, persamaan 4 ini disubstitusikan ke 1 dan 2. Jadi, untuk Y sama dengan 21 min 5X min 2Z ini disubstitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1 kan ini. Y-nya diganti. Y-nya diganti sama ini. Berarti, ganti 2 kali ini. Sekian. Kita hitung. Ketemunya adalah min 8X min Z sama dengan min 20. Jadi persamaan baru yaitu persamaan 5. Nah, variabelnya tinggal 2 ya ini ya. Sekarang substitusi ke persamaan kedua. Dengan cara yang sama, Y-nya diganti ya. Ketemunya adalah
8x plus 6z sama dengan 40. Ini. Udah. Setelah itu, nih, dari SBLDV tersebut, ya kan ketemu SPLDV ya. Ketemunya SPLDV-nya X sama Z ya. Ini X sama Z. Kalian cari yang koefisiennya 1 atau min 1. Nah, jika ada yang ini kan, min Z, pilih aja persamaan kelima. Kalau nggak ada yang 1 atau min 1, ya udah bebas pilih yang mana aja. Di sini karena ada, jadi Buriska pilih yang ini. Nah, apa yang min 1? Jadi ini hasilnya kayak gini, min 8x-nya pindah ke kanan. Maka, ini kenapa jadi kayak gini? Buriska kalikan semua dengan min 1. Jadi ini kali min 1. Karena persamaan lainnya hanya ada 1, ya persamaan 6, maka Z sama dengan ini disubstitusikan ke persamaan 6. Z-nya diganti ini. Z-nya diganti sama 20 min 8x. Nah, gini. Maka di sini kita ketemu nilai X-nya. X-nya sama dengan 2. Karena kita ada di metode substitusi, kalau udah ketemu kayak gini ya kita tinggal substitusikan untuk mencari variabel lain. Sama dengan 2 kita substitusikan kemana? Nah, ini langkah 3. Substitusikan aja ke persamaan 7. Tadi kan persamaan 7 udah bentuknya Z sama dengan kan. Nah, ini X-nya masukin sama dengan 2, maka ketemu Z-nya sama dengan 4. Jadi kita peroleh sementara ini X sama dengan 2 dan Z sama dengan 4. Setelah itu tinggal mencari nilai Y-nya. Tinggal disubstitusikan ke persamaan 4. Boleh ke persamaan 1, 2 nggak, Bu? Boleh, bebas. Ya, yang penting yang ada Y-nya. Udah, ketemu Y-nya sama dengan 3. Oke, ketemu 2,3,4. Contoh ini sebenarnya sama kayak eliminasi tadi. Ya, sama kayak yang eliminasi tadi. Dan hasilnya juga sama. Jadi ketika kalian menghitung dengan metode apapun, baik metode eliminasi, substitusi, gabungan, atau determinan, harusnya hasilnya selalu sama. Ketika kalian menghitung menggunakan dua metode, tapi hasilnya berbeda, berarti ada salah satu yang mungkin salah, atau bahkan kedua-duanya salah. Gitu. Harus diulang kembali. Begitu. Selanjutnya adalah metode gabungan. Nah, ini metode eliminasi dan substitusi. Jadi metode yang familiar, yang sering kalian gunakan untuk menyelesaikan SPLDV. Nah, kalau ini mungkin kalian lebih enak ya. Jadi, ini gabungan. Pertama, eliminasi dulu dengan mengeliminasi salah satu variabel. Kemudian dihasilkan SPLDV. Dari sini, lanjut ke substitusi. Ya. Kita masuk ke contoh aja biar langsung. Oke. Nah, kalian perhatikan ini contoh soalnya agak berbeda. Di sini hanya disajikan sistem persamaan, ya, bukan SPLDV. X, Y, Z dan semuanya pangkat 1, ya. Jadi, kalau kalian mau mengerjakan soal seperti ini, ya, diperhatikan ya, ketika X, Y, Z-nya dipenyebut. Diubah dulu menjadi SPLDV. Caranya adalah dengan permisalan. Jadi kita misalkan di sini. 1 per X sama dengan A, 1 per Y sama dengan B, 1 per Z sama dengan C. Dari sini, kita peroleh bentuk ini. Nah, langkah pertama, sama kayak eliminasi tadi, kita mengeliminasi salah satu variabel dengan memilih 2 pasang persamaan. Di sini, Buriska mau mengeliminasi variabel B, ya, pertama dari persamaan 1 dan 2. Di sini, karena B-nya koefisiennya udah setara, jadi kita langsung bisa kurangkan. Kemudian, satu pasangnya lagi dari 1 dan 3. Kalian boleh dari 2 dan 3 ya. Ini harus dikalikan dulu. Oke, di sini ketemu persamaan 4 dan persamaan ke 5. Berdasarkan langkah dieliminasi tadi ya, kan kita masih eliminasi kembali ya variabelnya, persamaannya tadi 4 dan 5. Tinggal kita eliminasi. Ya, di sini Buriska mau ngeliminasi C, kalian mau ngeliminasi A juga boleh. Ya, mau ngeliminasi A juga boleh, bebas ya. Di sini Buriska mengeliminasinya C. Maka ketemu ini hasilnya. Min 19A sama dengan min 114 per 6. Maka A-nya adalah min 114 per 6 dibagi min 19, hasilnya sama dengan 1. Udah ketemu di sini.
Karena ini metodenya gabungan, berarti boleh disubstitusikan. Nah, kepersamaan 5. Nih, tadi kan selesaikan langkah 1 dengan eliminasi. Habis itu boleh tinggal disubstitusi. Mau kepersamaan 4 atau 5. Di sini Briska substitusi kepersamaan 5. Karena apa? Karena biar ketemu A-nya kan. Jadi biar ketemu C-nya maksudnya. Biar ketemu C-nya. Biar ketemu C, di sini kita substitusi, hasilnya ketemu C-nya sama dengan 1/3. Nah, karena A dan C sudah ketemu, ya udah tinggal substitusikan biar ketemu nilai B-nya. Tuliskan persamaan 1, kalian boleh ke persamaan 2 atau 3. Di sini kita masukkan nilai A dan C-nya, maka nilai B-nya 2B sama dengan setengah, B-nya sama dengan 1/4. Nah, tapi nggak cukup sampai di sini karena kita nyarinya X, Y, Z kan. Jadi kita masukkan lagi, karena 1/X sama dengan A, maka X-nya itu 1/A. A-nya itu kan 1, jadi X-nya 1/1 sama dengan 1. Berlaku yang sama untuk B, Y-nya itu 1/B, 1 dibagi 1/4, hasilnya sama dengan 4. Z-nya itu 1/C, ya. 1 dibagi 1/3, hasilnya sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 1,4,3. Ini mungkin kalian familiar ya. Jadi lebih enak untuk dikerjakan, karena metode gabungan ini lebih sering kalian gunakan. Terakhir, metode determinan. Oke, jadi Briska tegaskan ya, ketika kalian nanti menemui soal, kalau di soal itu ada ketentuan, gunakan metode eliminasi, gunakan metode determinan, gunakan metode substitusi, gunakan metode campuran. Berarti harus sesuai. Tetapi jika tidak ada, berarti kalian bebas memilih metode apapun yang paling mudah bagi kalian. Atau kalau kalian menemui soal ulangan, otomatis kan di soal ulangan biasanya pilgan. Pilgan berarti kalian bebas menggunakan metode apapun. Tidak harus menggunakan eliminasi semua. Barangkali kelamaan kan gitu. Jadi gunakan metode yang paling kalian nyaman. Kecuali adalah mengerjakan tugas dan bentuknya harus dijawab dengan langkah-langkahnya. Jadi sesuaikan dengan instruksinya. Tuh. Kita masuk ke metode determinan. Di sini menggunakan konsep matriks. Oke. Ya, kita tahu bentuk umumnya ini. Kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks. Penulisannya harus menggunakan kurung. Boleh kurung kotak atau kurung lengkung ya. Di sini Briska pakai kurung kotak, jangan kurung kurawal. Siku atau lengkung. Ini atau lengkung. Bebas. Nah, kalian lihat bentuk matriksnya. Tinggal koefisiennya ini. A1 pindah ke sini. Penulisannya memang seperti ini ya, ada jeda dan jarak. B1, C1. Isi Z-nya tinggal di sini. Setelah itu, kalian menghitung determinannya. Jadi, sebenarnya determinan itu ini nggak usah ditulis. Ini awalnya tidak ditulis. Ya. Tetapi ketika mau menghitung determinan, kita butuh bantuan ini. Karena cara menghitungnya adalah gini. A1, B2, C3. Nah, ini caranya gini. Dari ini ke kanan, miring ya, silang. Dikalikan, ditambah hasil kalinya ini, ditambah hasil kalinya ini. Kemudian dikurangi dan dikurung. Sekarang yang ke kiri. Ini dengan ini. Dengan ini, caranya gitu. Jadi dia harus ditambahkan 2 kolom yang pertama. Ini 2 kolom yang pertama ini. Terus menghitung dx-nya dengan mengganti variabelnya, koefisien dari variabel x. Ini ya, ini kan dx, kan koefisien. Dia diganti dengan D1, D2, D3. Terus cara ngitungnya sama kayak determinan tadi.
Terakhir nilai X-nya itu dx per d, Y-nya dy per d, Z-nya dz per d. Ya, kita masuk ke contoh soal biar kalian langsung paham. Nah, ini contohnya adalah sebuah soal cerita ya. Ada jumlah 3 bilangan adalah 150, bilangan pertama 1/3 bilangan ketiga, dan bilangan ketiga 3/2 dari bilangan kedua. Maka tentukan bilangan-bilangan tersebut dengan metode determinan. Kita buat SPLTV-nya dulu. Kita misalkan bilangan pertama sama dengan X, kedua Y, dan ketiga Z. Nah, jadinya seperti ini. Kan tadi pertama adalah jumlah 3 bilangan sama dengan 150. Kemudian, ya, karena kita akan membuat bentuk matriks, jadi harus dibuat seperti ini. Jadi yang dipakai ini. Lanjutnya adalah ini sama bilangan ketiga, 3/2 dari bilangan kedua. Kemudian berusaha kalikan 2 semua ya. Kalikan 2. Kali 2 berarti 2Z sama dengan 3Y. Kemudian kita pindah, kita urutkan dari variabel Y-nya dulu. Min 3Y plus 2Z sama dengan 0. Nah, dari sini, karena langkah pertama mengubah bentuk SPLTV ke dalam matriks, maka kita ubah. Kita lihat variabelnya. 1, 1, 1, 1, 1, 1 ya. 3X berarti 3. Yang kedua kita menghitung determinan. Nah, caranya gini kan? Dengan menggunakan cara yang sama tadi di ini. Menyilang ya, miring ya. Ini 1 kali 0 kali 2 ditambah 1 kali min 1 kali 0 ditambah 1 kali 3 kali min 3 kan. Langkah ketiga, hitung dx, dy, dz. Oke, kita dx. Kalian lihat ya. Tadi kan d-nya itu 150. 0, 0 ya. Di D1, D2, dan D3. Ini. Variabel X-nya ini. Ini variabel X. Ya. Ini X, ini Y, yang ini Z. Jadi ingat-ingat. Sekarang, untuk menghitung dx, maka di variabel x-nya diganti sama d1, d2, d3. Habis itu kita hitung biasa. Kita ambil dua ini ya, dua kolom ini, diletakkan di ini dan sini. Harus 2. Ya, terus kita hitung 150 kali 0 kali 2, 0 kali min 1 kali 0, 1 kali 0 kali min 3, sama yang ke kiri 1 kali 0 kali 0, 150 kali min 1 kali min 3, 1 kali 0 kali 2. Kita hitung ketemunya dx sama dengan min 140. Kita cari dy. Nah kalian perhatikan, ini kan dy 10 min 3. Ganti jadi 150 00. Ganti 150 00 ya. Terus ininya tetap ya, yang x-nya tetap, yang z-nya tetap. Kita ambil 2 awal dengan cara yang sama, kita peroleh dy sama dengan min 900. Terakhir dz. Nah, dz ini yang diganti z-nya. Jelas. X sama y-nya tetap, tapi bantuannya tetap di 2 depan ya. Hitung dengan cara yang sama, ketemunya adalah 1350. Maka langkah terakhir kita hitung masing-masing variabel. X-nya itu dengan cara dx per d, hasilnya 25. Y-nya itu dengan cara dy per d, hasilnya min 90. Dan z-nya itu dengan cara dz per d, hasilnya 75. Ya. Maka bilangan pertamanya sama dengan 25, bilangan keduanya sama dengan 50, dan bilangan ketiganya sama dengan 75. Begitu. Selesai penjelasan Buriska pada kesempatan kali ini. Silakan nanti kalian kerjakan tugas-tugas yang sudah
diberikan pada Google Classroom. Sekian, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.